Di salah satu sekolah, ada seorang konseli yang berprestasi di kelasnya. Namun, setelah pandemi dan sekolah sudah berjalan tatap muka, dia sering bangun kesiangan, terlambat ke sekolah, interaksi sosialnya berkurang, dan prestasinya pun menurun. Lalu konseli tersebut datang menemui guru BK untuk berkonsultasi tentang main HP terus apa sih? yang Kita kan sedang lagi diskusi. dialaminya. Ya nih, kamu main HP mulu. Maaf ya, sebenarnya aku tuh akhir-akhir ini sering banget deh main HP. Kalau nggak main HP tuh rasanya hampa banget. Aku sering cemas. Gimana nih solusinya? Kalau menurut aku sih, coba deh kamu konsultasi sama guru BK kita. Nah, Bu Oki. dicoba aja. Apa iya ya? Siapa tahu nanti kamu bisa berubah, biar gak kayak gitu terus. Ya udah, biar aku WA dulu ya. Ya. Udah nih, aku udah coba hubungi Bu Okinya. Ya udah bagus kalau gitu, semoga kamu bisa lebih baik lagi, bisa berubah juga. Ya. Ya udah, kita lanjutin diskusinya lagi. Yuk. Assalamualaikum. Permisi, izin masuk. Waalaikumsalam, sini dek masuk. Silahkan duduk dek. Iya Bu. Gimana, sudah nyaman tempat duduknya? Sudah Bu, sudah nyaman. Sudah. Ibu berbicara dengan adik siapa ya? Saya Dapi Bu. Oh, yang kemarin WA ibu? Iya. Oh iya, gimana? Ada yang bisa ibu bantu dek? Jadi gini Bu, saya tuh sering terlambat ke sekolah, kesiangan terus bangunnya. Oh seperti itu. Iya. Oh sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu bapak di rumah bagaimana kak? Sehat. Sehat. Dapi sukanya bermain olahraga atau bermain di bidang seni atau di bidang yang lain? Kalau dulu sih ya suka banget sama olahraga. Olahraga apa yang disuka sama Dapi? Bulu tangkis Bu. Bulu tangkis seru ya. Sekarang masih bermain bulu tangkis? Udah jarang sih Bu sekarang mah. Oh iya, berapa bersaudara Davi di rumah? 2 bersaudara. Ada 2 bersaudara. Anak keberapa? Anak kedua Bu. Anak kedua. Senang di rumah? Senang. Senang. Di sekolah nyaman? Ya gitu Bu, nyaman. Ya gitu nyaman. Baik, dengan teman-teman baik-baik ya? Baik Bu. Baik. Nah, sebelumnya Davi ada permasalahannya tadi kesiangan seperti itu. Nah, kali ini Ibu akan melakukan konseling individu, Dek. Jadi konseling individu itu proses pemberian bantuan kepada konseli, dari konselor ke konseli untuk mencapai kemandirian. Di dalam layanan konseling itu ada beberapa asas. Nah, di sini ada asas kesukarelaan, di mana adik datang ke sini tanpa dipaksa seperti sekarang ini sudah termasuk dalam asas kesukarelaan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Yaitu kita ibu, adik, nah kita harus saling terbuka, tapi harus saling terbuka untuk mengetahui nanti apa sih sebenarnya permasalahan secara lebih luas seperti itu. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, adik jangan khawatir nanti karena permasalahan ini teman-teman akan tahu, tidak, ini bersifatnya rahasia seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada asas kemandirian. Asas kemandirian itu apa? Nah, asas kemandirian itu setelah melakukan layanan konseling, nanti yang Ibu harapkan adik bisa menyelesaikan permasalahan itu secara mandiri, seperti itu. Nah, kan sekarang sudah mengetahui itu asas dalam konseling individu itu apa aja. Jadi sekarang kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasakan sekarang ini. Jadi gini Bu ya, akhir-akhir ini saya tuh sering kesiangan banget. Bangunnya tuh suka kadang jam 6, jam 7 tuh baru bangun Bu. Oh, nyampe jam 6, nyampe jam 7 gitu. Oh, selama semalam apa yang kamu lakukan nak?
bangun jam 6, bangun jam 7 seperti itu kalau kesiangan? Emang Saya tidurnya jam berapa? saya tidurnya kadang jam 1, jam 2, Bu. Jam 1 sampai jam Iya. 2? Oh, ya Allah. Nggak ngantuk? Enggak, sudah kebiasaan, Bu. Emang apa yang kamu lakukan kalau tidurnya sampai jam 1 sampai jam 2 seperti itu yang kamu lakukan? Kamu ngapain aja selama semalaman itu? Main game terus, Bu. Main game? Iya, Main game apa, Dek? main game ML, Bu. ML. Iya, keseringan. Oh, ML itu jadi di sini kamu kesiangan. Kalau bangun juga kesiangan itu karena bermain game semalaman ya? Iya, Bu. Pesan kamu mengantuk. Kalau boleh Ibu tahu, di rumah tinggalnya sama siapa? Sama mama bapak, Bu. Kalau mama sih suka ke ladang ya, Bu, ke sawah. Nah, ke sawah. Kalau bapak di luar kota. Bapak di luar kota. Kalau mamah ke sawah, dari jam berapa berangkat ke sawahnya? Kadang-kadang sih jam 6 itu sudah di sawah, Bu. Tuh, kalau pulang mamah juga sampai jam berapa? Maghrib baru pulang, Bu. Jam Sampai 6. maghrib. Seperti itu. Berarti kalau di rumah tapi bermain game, bermain gadget itu gimana? Sama Nggak ada orang yang tua? ngelarang, Bu. Nggak ada yang melarang. Nggak ada. Seperti itu. Berarti bebas seperti itu, Dek. Bebas, Bu. Bebas, tidak ada yang melarang. Oh, jadi begitu. Berarti kamu di rumah sama orang tua itu cukup lumayan bebas ya, karena bapak tinggalnya di luar kota, kamu hanya sama mamah di rumah. Mamah pun kalau pagi-pagi jam 6 sudah berangkat ke sawah, pulang mau maghrib seperti itu ya. Jadi Iya. adik tidak ada aturan dari orang tua jamnya belajar, jamnya bermain, itu berarti tidak ada ya. Nah, iya, baik. Sebelumnya silahkan diminum dulu biar lebih santai. Iya, Bu. Silahkan. Makasih, Bu. Iya, sok silahkan diminum dulu. Bebas. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau teman-teman sih ya, Bu, kadang suka ngejauh gitu kan. Akunya tuh sibuk sama gadget terus, Bu. Game Ngejauh terus. berarti Iya. gitu. Waktunya istirahat biasanya apa yang kamu lakukan? Ya main HP terus, Bu. Tidak bersama teman, sekelas enggak berinteraksi, Enggak, Bu. komunikasi itu tidak. Oh, seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan nilai-nilai, bagaimana? Kalau nilai sih itu banyak guru yang bilang turun, Bu. Turun. Iya, Kalau masalah prestasi di kelas bagaimana, Dek? turun juga, Bu. Turun Iya, juga. ranking turun. Sebelumnya kamu peringkat berapa? Peringkat 2, Bu. Peringkat 2, sekarang jadi peringkat keberapa? 15. Sudah jadi 15. Cukup jauh ya. Iya, Bu. Seperti itu. Berarti emang gara-gara kesiangan tadi emang karena kamu sering bermain gadget itu tadi. Jadi dampak yang kamu rasakan saat kamu bermain gadget secara terus-terusan, bermain game, itu apa yang kamu rasakan? Seperti yang disampaikan tadi, Bu. Aku tuh sering datang kesiangan, terus dijauhi banyak teman. Kadang di sekolah pun suka ngantuk, Bu. Suka ngantuk Iya. ya? Suka ngantuk itu karena kamu tadi bangunnya kesiangan ya? Iya. Seperti itu. Lalu kalau dampak ke dalam akademiknya bagaimana, Dek? Dari kan kamu sering tuh bermain gadget terus, bagaimana ke dampak akademiknya? Masalah akademik sih, Bu, turun banget. Nilai pun turun. Banyak yang bolong-bolong. Cukup mengganggu juga ya bermain gadget Iya, dan Bu. game online ini. Iya. Selain dampak yang tadi, Bu, saya tuh sering merasa aneh gitu, Bu, kalau tidak main game. Saya sering merasa cemas, Bu. Itu tuh gimana ya, Bu? Merasa cemas, Iya, gelisah iya, seperti itu. gelisah. Kalau tidak bermain gadget, tidak bermain game itu berarti kamu merasa gelisah, merasa cemas seperti itu ya, Iya. Dek ya. Oh, kalau dari yang sudah diceritakan tadi sama Davi dengan berkaitan dengan orang tua, sudah dijelaskan juga dengan teman-teman, dengan guru, berpengaruh dengan nilai-nilai, dan juga yang sudah dirasakan sama Davi sendiri. Davi sudah merasakan gelisah dan cemas. Seperti itu sudah mengarah ke gejala kecanduan gadget ya. Nah, sekarang kita akan melakukan konseling individu menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik self management. Nah, teknik self management sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk melaksanakan tingkah laku dalam bentuk yang nyata dalam mereduksi kebiasaan bermain gadget. Nah, selanjutnya yaitu diharapkan nih Davi dapat menentukan keputusan-keputusan yang nyata dalam bentuk rencana-rencana ke depan yang lebih baik seperti iya, Bu. itu. Nah, nanti kamu tulis nih, Dek, di dalam
kertas daftar cek kegiatan. Nanti kamu akan menuliskan di sini. Iya. Nah, nanti di daftar cek kegiatan ini kamu tulis tuh kegiatan-kegiatan apa sih yang akan kamu rubah. Misalnya, biasanya kan Adek bangun tidur jam 6, bahkan jam setengah 7 baru bangun. Iya, Padahal Bu. jarak rumah ke sekolah berapa menit? Kurang lebih 20 menit, Bu. Kurang lebih 20 menit. Iya. Kalau kamu berangkat jam setengah 7 baru bangun, berarti lebih dari Iya. itu ya kamu bisa telat ya? Iya. Iya. Dan nanti kamu tulis tuh bagaimana kegiatan, rencana kegiatan yang akan kamu lakukan di dalam kertas ini. Nanti kamu tulis tuh. Nah, nanti kalau sudah kamu tulis, nanti kamu checklistin kira-kira sudah terlaksana dengan baik atau belum. Iya, Bu. Seperti itu. Silahkan untuk ditulis lagi bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan kamu laksanakan. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini kan sudah kamu tulis. Coba ya, Ibu periksa dulu ya. Ya. Oh, ini udah ada kegiatan yang positif yang kamu ubah ya. Ya, Biasanya Bu. kamu bangun tidur jam 6 pagi sampai jam setengah 7. Di sini kamu menuliskan jam 4 seperti Ya. itu. Berarti kalau kamu bangun jam setengah 7, biasanya melakukan sholat tidak? Tidak, Bu. Tidak sholat. Nah, Tidak. di sini kamu Jadi- sudah menuliskan nih ya, udah sholat subuh. Ya. Bagus ya, semoga terlaksana dengan baik. Ya, amin, Bu. Iya, terus di sini juga sudah kamu tuliskan pukul 6.20, 6 lebih 20 kamu berangkat. Nah ini mah pasti nggak telat karena di Iya, sekolah jam 7, sebelum jam 7 sudah di rumah ya. Iya. Nah, ini juga sudah ada waktu belajar. Kalau yang tadi, yang real kan kamu Enggak, main HP terus. main HP terus seperti itu ya. Iya. Ini pulang mandi. Nah, kan kalau bangun tidur biasanya kan kamu yang dipegang pertama tadi bermain HP. HP. Nah, sekarang yang kamu laksanakan apa ini? Minum air? Putih. Iya, minum Iya. air putih. Bagus ya, di sini sudah kamu laksanakan. Semoga ini bisa kamu laksanakan dengan baik. Nah, Iya. nanti untuk kegiatannya kamu checklist nih, Dek, sudah terlaksana atau belum? Iya, Bu. Nah, kan ini behavioral ya. Behavioral itu butuh waktunya lumayan lama karena pembiasaannya. Nah, nanti selama 1 minggu silahkan Ibu percayakan kepada adik selama 1 minggu untuk memonitoring diri adik sendiri. Bagaimana dengan pembiasaan-pembiasaan itu, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, Iya, nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan melihat nih di pertemuan selanjutnya apakah sudah terlaksana dengan baik. Kita akan melakukan konseling yang kedua seperti itu. Nah, ini sudah. Kalau hari Sabtu Minggu biasanya kan kamu main HP terus ya. Iya. Nah, di sini sudah kamu laksanakan dengan cara berolahraga. Iya. Bagusnya berolahraga. Karena tadi yang kamu sudah jelaskan kalau kamu itu suka olahraga Bulu tangkis. Iya, bulu tangkis ya tadi ya bersama teman-teman ya. Semoga dengan kegiatan yang lebih positif akan lebih mereduksi kebiasaan bermain game gadget kamu itu ya, Iya, Dek Bu. ya. Nah, saya kira untuk pertemuan pertama ini sudah cukup. Nanti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kira-kira sekarang apa yang bisa kamu simpulkan, Dek, dari pertemuan sekarang ini? Ya, intinya, Bu, kurangilah main gadget, berbaurlah dengan orang lain gitu. Seperti itu, harus ada Iya. berinteraksi ya, karena kurang interaksi karena bermain game terus setiap hari seperti itu. Nah, sekarang gimana kesan-pesan ya yang dirasakan setelah melakukan konseling dengan Ibu? Rasanya tuh lega banget, Bu. Tentunya sangat senang bisa berkomunikasi dengan Ibu. Ibu juga sangat senang bisa berkenalan dengan Davi. Iya. Jadi tahu, oh Davi anak kelas RPL, jadi lebih tahu lagi secara dalam gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin oh iya, ini Ibu ada lembar evaluasi ya. Silahkan untuk diisi lembar evaluasinya sama kepuasan konseli. Silahkan adik isi sesuai dengan diri adik sendiri. Nggak usah takut. Silahkan diisi sesuai yang dirasakan. Sudah? Sudah, Bu. Nah, nanti kan ada
lembar kerja ya, Ya. LKPD. Nanti Ibu kirimkan via WA. Nanti ada Ya. Google Form di situ, silahkan diisi Ya, seperti Bu. itu. Sudah Ibu cukupkan lagi? Ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Udah Bu, cukup. Sudah. Terima kasih. Sudah, untuk konseling sesi kali ini sudah cukup. Ya, Bu. Silahkan. Sekarang pelajaran siapa? Pak Andri, Bu. Pelajaran Pak Andri. Ya. Silahkan untuk ke kelas, untuk ke Pak Andri lagi. Ya. Silahkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.